Di ujung timur Pulau Jawa terdapat Kawah Chandra di Muka, tempat sosok Satria Airlangga ditempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Julian Andris dengan NIM 06211153502. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distopia, di mana distopia ini saya menjelaskan tentang distopia fetalis. Distopia fetalis ada dua penyebab. Yang pertama, overstress pada fetus. Yang kedua adalah disposisi dari fetus. Di sini saya akan menjelaskan disposisi dari fetus, di mana disposisi ini salah letak atau jalan keluarnya adalah abnormal. Yang pertama adalah situs longitudinal, di mana situs longitudinal ini ada dua, yaitu situs longitudinal anterior dan situs longitudinal posterior. Situs longitudinal anterior, di mana letak kepala menghadap ke pelvis inlet dan kaki depan juga menghadap ke pelvis inlet, sehingga posisi ini adalah posisi normal. Yang kedua adalah longitudinal posterior. Longitudinal posterior yaitu letaknya menghadap ke belakang, yaitu posisi fetus mundur, di mana kaki belakang menghadap ke pelvis inlet dan ekornya juga menghadap ke pelvis inlet, sehingga posisi ini juga dikatakan posisi normal. Selanjutnya adalah ada posisi yaitu situs transversal. Situs transversal sendiri juga ada dua, yaitu situs transverso dorsal dan situs transverso ventral. Yang pertama situs transverso dorsal, di mana letak fetus sendiri terlihat punggung fetus menghadap ke pelvis inlet. Ini dikatakan sebagai abnormal, habitus abnormal. Selanjutnya adalah situs transverso ventral, di mana letak dari fetus menghadap ke pelvis inlet, yaitu terlihatnya dada, perut, dan bagian kakinya, sehingga posisi ini, habitus ini bisa dikatakan abnormal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distopia fetalis, beberapa kasus ke depannya. Nah, di sini ada kasus situs longitudinal anterior. Posisinya dorsal sakral, di mana dorsal dari fetus menyentuh os sacrum induk, dan habitusnya vertex cervico-thoracalis, penentukan leher, dan frontal os ventral fetus terhadap pubis, os pubis induk. Sehingga pertolongannya yang pertama adalah raih apa yang kita bisa raih. Di sini kita bisa meraih kaki depan dari fetus, sehingga ketika sudah diraih kita lakukan fiksasi terlebih dahulu. Ketika sudah difiksasi, kita lakukan retropulsi bagian leher fetus. Ketika diretropulsi, kita memerlukan suatu alat, yaitu yang namanya introducer bengkok. Kali ini kita ibaratkan introducer bengkok. Kita lilitkan ke leher fetus. Ketika sudah menyerap di leher fetus, kita lakukan retropulsi sekali lagi. Di sini ada hambatan, yaitu frontal fetus menyentuh os pubis induk. Kita lakukan retropulsi dari os frontal fetus dan kita lakukan tarik menuju ke kaudus dorsal untuk
kepala fetus bisa memasuki pelvis inlet. Ketika kepala fetus sudah memasuki pelvis inlet, ini merupakan posisi habitusnya sudah normal, di mana situsnya longitudinal anterior, posisinya dorsosakral, dorsal dari fetus menyentuh os sacrum indo, dan habitusnya sudah normal. Selanjutnya, ketika sudah normal begini, kita lakukan fiksasi. Kita lakukan fiksasi di kepala fetus. Ketika sudah difiksasi di kepala fetus, kita bisa traksi fetus dengan aba-aba dokter hewan yang bertugas. Tarik, tarik, tarik. Nah, berikut tadi adalah posisi situs longitudinal anterior dengan posisi dorsosakral dan habitusnya vertex cervicotoracalis. Selanjutnya adalah kasus situs transversus dorsal, posisinya cephalosacral. Posisi ini adalah dorsal dari fetus menghadap ke pelvis inlet indo, dan kepala atau cephalofetus menyentuh os sakral dari indo. Dan hambatan pada posisi ini ada beberapa hambatan. Yang pertama adalah diameter dari fetus lebih besar daripada diameter pelvis indo. Hambatan yang kedua adalah tidak ada yang bisa kita raih dan tidak ada yang bisa kita fiksasi. Terus hambatan selanjutnya adalah kepala fetus menyentuh os sakral indo, dan hambatan yang terakhir adalah os pelvis fetus akan terhalang os pubis dari indo. Sehingga pertolongannya adalah kita melakukan menggunakan alat introducer bengkok. Kali ini sebagai introducer bengkok, kita lilitkan pada bagian tubuh fetus. Tangan dokter hewan dimasukkan pada vagina induk dengan dikondisikan tangan sudah steril. Ketika introducer bengkok sudah menjerat di tubuh fetus, selanjutnya adalah kita tarik ke kaudum dorsal. Sembari kita tarik, kita melakukan retoklusi pada bagian posterior fetus. Sehingga posisi sekarang ini sudah posisinya adalah situs longitudinal anterior. Posisinya situsnya longitudinal anterior. Posisinya dorsopubis, di mana punggung fetus atau bagian dorsal fetus akan menyentuh os pubis induk. Dan habitusnya sekarang adalah penentukan skapula fetus dan vertex atau penentukan leher fetus. Sehingga pertolongannya kita harus menolong vertex terlebih dahulu, baru kita menolong penentukan skapula. Sehingga langkah awal untuk pertolongan vertex, kita meretoklusi bagian frontal fetus, kita raih mandibula, kita masukkan
mandibula atau frontal fetus ke pelvis inlet induk, sehingga posisinya begini, dan kita lakukan pertolongan kedua yaitu mereposisi skapula dengan retropulsi skapula terlebih dahulu. Kita tarik, kita traksi radius ulna. Nah, di sini ada hambatan yaitu karpal menyentuh terhalang oleh os sakral induk, sehingga kita harus meretropulsi dari karpal fetus. Kita masukkan ke pelvis inlet induk. Lakukan hal yang sama pada kaki sebelah. Ketika sudah posisi begini, yaitu situsnya longitudinal anterior, posisinya dorsopubis, dan kepala maupun kaki depan sudah memasuki pelvis inlet, kita bisa lakukan fiksasi kaki depan. Setelah sudah kita fiksasi, kita melakukan, dokter hewan melakukan jembatan pertolongan, di mana tangan dimasukkan ke vagina induk untuk agar os dari vertebrae fetus tidak begitu menyentuh os pubis induk, dan dilakukan traksi tarik paksa dengan menggunakan aba-aba dokter hewan. Gunanya karena dokter hewan memasuki vagina sebagai jembatan pertolongan, ini membantu proses pengeluaran fetus lebih nyaman, tidak ada hambatan dari os pubis induk. Kita angkat sedikit untuk mereposisinya dengan aba-aba tarik, sehingga yang bagian tarik itu harus menggunakan aba-aba dari dokter. Nah, fetus sudah terkeluarkan dengan selamat. Baik, untuk kasus yang terakhir adalah kasus pada situs longitudinal posterior, di mana longitudinal posterior ini adalah posisinya itu bagian os pelvis fetus dan ekor itu menghadap ke pelvis induk atau saluran kelahiran, dan dari posisi ini adalah ada posisi dorsosakral, di mana posisinya adalah os vertebrae fetus akan menyentuh os sacrum dari fetus, dan habitusnya ini adalah penekukan tarsal. Nah, dari posisi ini hambatannya adalah yang pertama, arah bulu fetus terhalang oleh saluran kelahiran, dan hambatan yang kedua itu pang timbul fetus terhalang pada pubis atau pelvis inlet dari induk, sehingga pertolongan yang tepat kita bisa lakukan. Yang pertama adalah raih apa yang kita bisa raih, yaitu yang pada kasus ini adalah ekornya kita bisa raih, dan kita lakukan fiksasi pada ekor. Setelah kita lakukan fiksasi, kita lakukan retropulsi bagian tarsal dari fetus. Ketika sudah diretropulsi, kita raih metatarsal dan kita arahkan ke pelvis inlet.
lakukan hal yang sama pada kaki sebelahnya. Nah, di sini posisinya sudah normal, yaitu longitudinal posterior, posisi dorsosakral, habitusnya sudah normal. Pada posisi ini kita bisa lakukan fiksasi pada kaki belakang. Ketika sudah difiksasi, ekor juga sudah terfiksasi, bisa melakukan tarik paksa dengan mendengarkan aba-aba dari dokter hewan, dan dokter hewan bisa memperkirakan kondisi dari induknya akan terjadi kontraksi dan relaksasi. Dan aba-aba dari dokter hewan ketika aba-aba tarik, penarik harus segera menarik dengan perlahan-lahan. Dan fetus sudah bisa dikeluarkan, sudah lahir secara normal. Terima kasih, mungkin sekian penjelasan distonia fetalis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.